بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Khalifillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan Aqidah Wasithiyah, masih tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas Ismul Jalalah, itu lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah. Pertama yang sudah kita sampaikan kemarin, ada bentuk akidah kita, keyakinan kita tentang Allah dari poin yang pertama, yaitu keberadaan Allah. Allah itu mawjud. Karena iman kepada Allah, pahami cakupannya. Imani Allah itu ada, imani uluhiyahnya, imani rububiyahnya, imani apa? Asma wa sifatnya. Itu 4 poin inti. Nanti semuanya akan dijabarkan, punya masing-masing rincian, ya, penjelasan lebih detailnya. Ini perlu waktu memang panjang. Asma wa sifat aja banyak. Mafhum? Ya, begitu juga uluhiyah. Nah, ini yang paling dasar sekali yang menjadi poin pertama, yaitu iman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini Allah itu apa? Mawjud. Apa mawjud? Ada. Ya, beda dengan orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada apa? Tuhan. Jadi alam semesta ini tercipta ya begitu saja. Tiba-tiba brek ada. Ya, akhirnya mereka ya terkena ditanya apa buktinya, dalil dan seterusnya, akhirnya bikin teori. Seperti teori apa? Big Bang, yang kumpul senyawa-senyawa apa, kemudian jenuh akhirnya apa? Pecah. Pas pecah ada yang jadi apa? Matahari, bulan, bumi, Merkurius, Venus, bumi. Dengan alasan jutaan tahun terbentuk dan seterusnya. Ini batil. Ya, bahkan diingkari oleh seluruh agama samawi. Perkara tersebut adalah batil. Maka iman Allah itu mawjud. Ya, karena Allah sendiri sifati dirinya dengan syai', syai' itu sesuatu. Berarti sesuatu itu ada. Syai', ya dikatakan syai' itu sesuatu karena dia apa? Ada. Misalkan kita ini sesuatu. Ya, ini semua sesuatu. Dia dikatakan sesuatu karena memang apa? Ada. Berarti memiliki zat. Memiliki apa? Zat. Ya, ini yakini pertama, yakini Allah mewujud, kemudian turunannya Allah memiliki apa? Zat. Dan yakini zatnya Allah tidak sama dengan zatnya siapa? Makhluk. Ini akidah dasar sekali. Kemudian Allah itu namanya, sifatnya semuanya azali. Azali itu ya waktu lama ke belakang. Tapi pahami, jangan ditetapkan memiliki bidayah. Bidayah itu permulaan. Karena konsekuensinya kalau kita tetapkan ada bidayah, permulaan, berarti sebelum start di sini ke belakangnya berarti tidak ada. Begitu. Ya, misalkan di sini ada anak pertama. Saya anak pertama, berarti kan awal. Kira-kira dia memiliki bidayah atau tidak? Memiliki. Ya, misalkan saya anak pertama lahir tahun 1990. Lah itu startnya dia. Ya, berarti sebelum tahun 1990 ada enggak dia? Enggak ada. Sedangkan Allah itu awal, Allah itu azali, tidak didahului oleh sesuatu pun ya sebelumnya. Ya, makanya kita katakan Allah awal tapi tidak memiliki bidayah. Ya sudah, Allah qayyum, Allah berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakannya, tidak butuh kepada ya ibu, tidak butuh kepada bapak, karena Allah Subhanahu wa taala qayyum, berdiri sendiri. Bagaimana ya enggak tahu. Makanya kalau ada was-was itu pasti dari syaitan. Saya diciptakan ada bapaknya. Bapak saya ada ibu bapaknya. Terus ke belakang nanti sampai ujung-ujungnya bertanya, ya Allah siapa yang nyiptain? Maka segera dia apa? Ya ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak hilang juga terus, pokoknya ta'ud di situ. Istighfar terus. Kalau dia masuk, waduh sudah.
di penjara nanti sama syaitan. Akhirnya begini, akhirnya nanti ujung-ujungnya ya sudah, Allah tidak ada. Ini jadi pemikirannya apa? Ateis. Jadi ke belakang tidak memiliki bidayah, begitu juga ke depan, ke masa yang akan datang terus. Makanya nama Allah selain awal adalah akhir. Tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Dikasih batas enggak nihayah? Nihayah itu ujungnya enggak, sampai tak terhingga. Ke belakang tak terhingga, ke depan juga lah tak terhingga. Ya, begitu juga nanti penduduk surga. Ya, dia tidak memiliki nihayah. Terus sepanjang, ya sampai kapan dia terus, nggak ada batasannya, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya, kekal abadi selama-lamanya. Paham sampai sini nih? Makna bidayah, apa bidayah? Permulaan. Nihayah apa? Akhir. Lah kalau surga neraka ada nihayahnya, berarti setelah masuk surga ada waktu batas tertentu, kemudian apa? Habis, hilang, lenyap. Kayak main bola, ada batas apanya? Injury time-nya. Waduh, kita sudah mau injury time nih. Dunia atau alam akhirat enggak, beda. Beda dengan alam apa? Dunia. Ada nihayahnya dia. Hanya saja kita tidak tahu kapan nihayahnya. Itu yaumul qiyamah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi dia memiliki apa? Nihayah. Ya, begitu juga alam barzah ada nihayahnya. Permulaannya kapan? Ya kalau misalkan ditinjau dari individu, ya ketika dia mati akan memasuki alam apa? Barzah. Tapi akan ada nihayah, akhir. Kapan? Ya setelah terjadinya kiamat. Tapi alam akhirat disebut akhirat. Akhirat itu akhir. Dan jangan dipahami akhir berarti memiliki apa? Nihayah. Enggak ada nihayahnya. Ya, makanya kalau di dunia matematik ditulisnya kayak S tiduran itu. Apa begini? Tak terhingga. Ya, ini termasuk akidah ya apa namanya? Islamiyah yang harus dipahami. Maka Allah itu mawjud, Allah itu ada, memiliki zat, mafhum, dan keberadaan Allah ya sebagai namanya awal, yang pertama yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Tapi pahami, ada titik poinnya yang harus kita jeli. Jangan kita tetapkan bidayah. Karena lawazimnya kalau ada bidayah berarti sebelumnya tidak ada. Gitu. Apanya saja? Ya zatnya, namanya, sifatnya, semuanya azali. Semuanya apa? Azali. Jangan dipahami, ya memang Allah zatnya azali, tapi nama dan sifat belum punya. Jadi digambarkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti anak kecil, orok. Ya, tadinya orok, belum punya pendengaran, belum punya penglihatan. Tapi lama-lama akhirnya jadi apa? Punya. Tadinya belum bisa ngomong, lama-lama akhirnya bisa apa? Ngomong. Ini batil. Ada sebagian kelompok yang mengatakan betul Allah punya nama dan sifat, tapi ya bukan azali. Enggak. Namanya, zatnya, sifatnya, semuanya apa? Azali. Hanya saja memang satuan per kasusnya, satuan perbuatannya bisa jadi belakangan. Bisa dipahami ya? Misalkan Allah memiliki sifat turun. Secara jenis sifat turunnya itu azali semua. Tapi kapan pelaksananya bisa sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, kapan Allah kerjakan. Tapi dasar sifatnya sudah ada, sudah apa? Sudah ada begitu. Ya, misalkan Allah memiliki sifat mencipta, itu sudah ada juga azali. Hanya saja kapan Allah mau melakukannya, ya itu terserah Allah. Tapi dasar asal sifatnya sudah apa? Sudah ada. Ya, bisa dipahami ya. Walaupun ini sedikit masuk tahawiyah ini, tapi sedikit-sedikit di spill bahwasanya Allah itu azali, zatnya, namanya juga ada apa? Sifatnya, asalnya. Adapun mungkin pelaksanaannya, Allah kerjakannya, Allah lakukannya, ya kalau itu sifat fi'liyah, nah itu nanti tergantung apa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Begitu. Ya, misalkan Allah punya sifat afu, memaafkan, afwan, sifat afwan atau al-afu. Ya itu sudah ada, dasar sifatnya sudah ada, azali. Tapi memaafkannya kapan, di mana dan seterusnya, kondisinya seperti apa? Ya, itu satuan per kasusnya bisa jadi apa? Setelahnya, tergantung apanya? Ya, keadaan dan konsekuensi yang menuntut hal tersebut.
Tapi sekali lagi asal sifatnya sudah apa? Sudah ada. Begitu. Barakallahu fiik. Kemudian ya di sini ada yang mengatakan lafdzul jalalah Allah adalah ismun jamid. Jamid itu kata dasar, ghairu mushtaq, yang tidak diambil dari pecahan. Ya, jadi ada yang mengatakan berpendapat lafdzul jalalah Allah adalah nama jamid. Apa jamid? Dasar. Berarti dia kata dasar, bukan kata pecahan. Misalkan kayak Umar itu pecahan dari Amir. Asalnya Amir, kemudian ditarik jadi apa? Umar. Itu namanya pecahan. Misalkan dia kok namanya Ucup gitu. Pecahan dari apa? Yusuf. Nah, itu namanya Ucup berarti pecahan. Jamidnya mana? Yusuf. Cakep-cakep namanya Muhammad, dipanggilnya Muhammad gitu. Nah, maka Muhammad itu jadi jamid, asal dasar, pecahannya jadi apa? Muhammad. Nah, itu namanya mushtaq. Nah, para ulama silang pendapat lafdzul jalalah Allah ini jamid atau mushtaq. Jadi ya, ada yang mengatakan jamid, ada yang mengatakan apa? Mushtaq. Langsung aja kita ambil yang rajih. Yang rajih adalah mushtaq. Berarti dia pecahan. Masalahnya pecahan dari apa? Dari sifat. Jadi Allah sudah memiliki sifat apa? Uluhiyah, ketuhanan, yang hak jadi Tuhan, yang hak untuk disembah. Kemudian sifat ini karena terus menerus akhirnya menjadi sebuah nama. Bukan berarti nama ini menjadi datang setelahnya, tidak. Karena asalnya adalah apa? Sifat. Kemudian ya karena itu melekat jadi pada diri Allah sifat uluhiyah, akhirnya menjadi sebuah apa? Nama. Nah, itu bab-bab yang ibaratnya sifatnya turunan saja. Tapi yang rajih wallahu alam, lafdzul jalalah Allah adalah apa? Mushtaq. Tapi kalau ditanya mushtaqnya dari mana? Dari sifat uluhiyah. Ya. Sebenarnya karena nama pasti ada sifat. Begitu. Dan nama ini tadi diambil juga dari apa? Sifat. Kemudian sedikit faedah. Lafdzul jalalah Allah asalnya ilahun. Kemudian masuk alif lam. Akhirnya jadinya apa dibaca? Seharusnya al-ilah. Cuma karena keseringan ucap, akhirnya berubah menjadi apa? Allah. Dibuang kasrohnya atau hamzah yang kasrohnya. Tadinya ilah. Kemudian apa? Karena sering pengucapan, akhirnya diganti jadi apa? Allah. Nah ini kan sifatnya cuma analisa saja. Bisa betul, bisa juga apa? Tidak. Ya, karena juga terjadi perdebatan di situ asal usulnya dari mana nama tersebut. Tapi sekali lagi pahami sifat awalnya itu azali semua. Ya, hanya saja manusia belakangan menyebutkan ini dari mana asalnya, dari mana dan seterusnya. Tapi kita harus yakini semuanya sifat-sifat yang ada pada Allah itu adalah apa? Azali. Bukan datang belakangan. Tadinya Allah tidak bersifat, kemudian lama waktu kosong fatrah baru apa? Bersifat. Ya. Ini keyakinan Asy'ariyah. Mafhum, di sekolah-sekolah MI biasa diajar itu. Dulu ada sekolah dia takwa itu, ya judulnya Akidah Akhlak. Ada pelajaran tentang sifat-sifat Allah. Disebutkan di situ, Anda masih ingat sekali. Ya, Allah itu tadinya tidak memiliki sifat, kemudian fatrah kosong lama yang tidak diketahui kapan waktunya, baru kemudian bersifat. Ya, berarti kan tadinya Allah tidak sempurna, akhirnya lambat laun jadi apa? Sebenarnya batil untuk haknya Allah. Ya ta'ala Allah amma yasifun. Yang mensifati Allah dengan sifat makhluk yang tadinya nggak punya sifat, nggak bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong, yang nggak bisa jalan, akhirnya bisa apa? Jalan, yang tadinya nggak bisa makan, akhirnya jadi apa? Semangat. Itu karena dikiaskan dengan siapa? Ya makhluk. Nanti akan kita bahas model-model kias yang terlarang dan yang dibolehkan untuk haknya Allah Subhanahu. Al-muhim, sekali lagi lafdzul jalal Allah adalah apa? Mushtaq. Ya, dan Allah dari kata apa? Ilah yang kemasukan alif lam. Sama kayak lafadz Rabb. Asalnya Rabbun. Rabbun panjang. Cuma karena seringan ngomong ya Rabb akhirnya jadi pendek ya apa? Rabbun. Tadi asalnya apa? Rabbun. Nah, ulama yang mengatakan lafdzul jalalah itu mushtaq, berarti dia harus cari kata dasarnya. Maka mereka jadi silang pendapat lagi. Di sini kita baca waqtulifa fi mabda'i ishtiqaqihi.
diperselisihkan pada dasar pembentukan awal pecahannya. Fakila ada yang mengatakan min alaha ya'lahu, dari kata alaha ya'lahu, dibaca alaha ya'lahu fil mudhari'nya. Masdarnya uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Yang belajar sorob insyaallah paham. Ada doroba yadribu dorman. Apalagi fa'ala yaf'alu fa'ala. Alaha ya'lahu, uluhatan, ilahatan, uluhiyatan, sama semua. Kalau ini berarti maknanya abada ya'badu ibadatan. Kalau lafzul jalalah Allah dari kata alaha ya'lahu artinya abada ya'budu ibadatan. Berarti ilah ya nanti bermakna maf'ul, berarti ma'lu. Berarti artinya ma'bud, yang disembah. Senyum ya. Kalau dari kata apa? Alaha. Ini dari kemarin belajarnya bahasa terus ini, belajar akidah. Ya biar tahu akar masalah. Wakilah yang pendapat yang kedua min aliha. Kalau tadi alaha. Kalau sekarang apa? Aliha. Bikasril lam, dengan mengkasrahkan huruf lam. Mafhum? Ya'lahu fi'il mudhari'nya bi fathihah ya'lahu. Maka artinya idza tahayyara. Tahayyara itu pusing, bingung. Tapi bukan Tuhannya yang bingung, tapi manusianya yang bingung, yang pusing memikirkan keagungan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak bisa menggambarkan, tidak bisa membayangkan, tidak bisa memikirkan bagaimana kondisi atau hakikat yang sebenarnya dari Rob itu sendiri, dari ilah itu sendiri. Makanya orang pusing kalau berbicara tentang haknya siapa? Allah. Udah tahu pusing, dia main apa? Ya diterajang terus. Ya akhirnya kerjanya ngapain? Bengong aja. Ya, dan ini diakui oleh mereka seperti Ar-Razi. Ya pusing aja kerjanya, taruh dagu aja, taruh tangan di dagu aja. Ya nggak akan sanggup mikirin ya keberadaan atau haknya Allah, hakikatnya seperti apa. Dia pikirin bagaimana sih caranya menciptakan langit. Ya nggak akan capek, nggak ada ilmunya. Ya, jangankan haknya Allah, haknya manusia aja yang kita lihat di depan kita sendiri. Terkadang kita nggak bisa menggambarkan dengan sempurna bagaimana kondisi dia, bagaimana keadaannya, nggak bisa. Ini lancang bicara tentang haknya siapa? Haknya Allah. Makanya ada yang mengatakan Allah itu dari kata aliha, bermakna apa? Tahayyaro. Apa tahayyaro? Ya, seperti orang yang pusing gitu, nggak bisa lagi berbuat, buntu gitu. Mikirin aja gimana, nggak, ya udah, kan kerjanya filsafat gitu. Buntu otaknya ini ya. Yang gila masih apa? Masih selamat. Kenapa selamat? Ya buat dia sendiri gilanya. Tapi kalau yang nggak gila, kemudian sesat, wah akhirnya apa? Mengajak manusia untuk ikutan apa? Sesat. Banyak, makanya dari dulu kalau mondok kata orang tua, lu jangan mondok tong, ntar sarap gitu. Apa sarap? Gila, karena ini yang dipelajari. Dia suruh mikirin haknya Allah. Jadi belajar nama apa asma sifat, santrinya disuruh mikir. Ayo, Allah punya sifat ini nih, coba pikirin. Ada yang mojok di sana, ada yang mojok begini. Aduh, saya nggak sanggup. Wah, berarti anta tahayyarta, itu pusing, bingung. Ya nggak sampai kan? Ya sudah, kalau nggak sampai udah Allah nggak punya sifat terus. Ujung-ujungnya ke sana. Padahal gampang aja, tinggal tetapkan apa yang Allah kabarkan, selesai. Tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu salah satu pecahan kata dari lafzul jalalah Allah. Yang pertama apa? Alaha, bermakna abada. Kalau aliha bermakna apa? Tahayyar. Kita lanjutkan wasahihul awal, dan yang benar adalah makna yang pertama, fahuwa ilahun. Berarti isim fa'ilnya ilahun, itu termasuk isim fa'il. Bimakna ma'lu, berarti artinya ma'lu, ay ma'bud, yang disembah. Karena kata ilah ya itu bisa bermakna
alihun bisa bermakna ma'luhun. Ya, sekali lagi apa? Dikit biar pusing dikit. Ilahun, kan tadi Allah dari ilahun kan? Ya, itu ada dua arti sebetulnya. Ada yang bermakna alihun. Ada yang kedua maknanya apa? Ma'luhun. Yang satu isim fa'il, yang satu isim maf'ul. Kalau isim fa'il alihun artinya Razid, Khalid, Mudabbir, Rububiyah. Tapi kalau ma'luh artinya apa? Yang disembah, berarti uluhiyah. Bisa dipahami sampai sini? Hah? Makanya la ilaha illallah ada yang mengartikan ilah bermakna apa? Pencipta, memberi rizki, mematikan, menghidupkan. Secara dasar bahasa ada. Secara dasar bahasa apa? Ada. Tapi apakah itu tepat? Kenapa? Karena ada dua di situ. Bisa alih, bisa apa? Ma'lu. Terus gimana cara menentukannya? Maksud alih, ma'lu, alih. Wah, kancing saya ada 5 misalkan, ya main tebak-tebak kancing. Ini sekali lagi termasuk ilmu furuk. Apa furuk? Ya, membedakan satu lafaz yang sama memiliki 2 cabang atau lebih arti, yang mana yang tepat. Begitu. Paham ya? Lah kalau cuma pakai hawa nafsu, semua sama semua. Ya enggak begitu konsepnya. Rusak nanti. Arti la ilaha illallah ketika diartikan la khaliqa illallah. Lebih pintar Abu Jahal nanti. Ya, lebih pintar Abu siapa? Abu Lahab. Maka dicarilah ya faktor-faktor yang lain. Kira-kira di situ ilah bermakna alih atau ma'lu. Tentu dikumpulkan dalil-dalil yang ada. Ternyata ikut ayat apa kemarin surat Al-Hajj itu, dzalika bi annallaha wal haq. Ya, Allah dikatakan yang hak. Mafhum? Berarti di situ makna menunjukkan apa? Sebagai sembahan, bukan sebagai pencipta. Sebenarnya ditambah lagi orang-orang kafir Quraisy ketika disuruh katakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Dia malah berkata, apakah engkau mau menjadikan Tuhan yang banyak cuma berapa? Satu. Berarti maknanya apa? Bukan alih, tapi maknanya apa? Ma'lu. Begitu. Ya, apa perlu ditulis depan? Tulis ya, biar enak. Ini habis belajar bikin syair nih. Nah, perhatikan. Tadi kan lafdzul jalalah Allah. Lafdzul jalalah apa? Allah, asal katanya apa? Ilah. Ilahun, Tuhan artinya. Ya, kemasukan alif lam jadi apa? Al-ilah. Tapi karena sering pengucapan akhirnya dibaca apa? Allah. Nah, ilah sendiri secara bahasa ada 2 arti. Pertama ikut wazan fa'ilun. Yang kedua apa? Maf'ulun. Kalau fa'il berarti dibaca apa? Apa? Alihun. Alihun. Kalau ini apa? Ma'luhun, ketinggian. Ma'luhun. Kalau alih apa artinya? Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Berarti apa di sini? Rububiyah. Kalau ma'luh artinya apa? Ma'bud, yang disembah. Lah, padahal katanya satu, tapi bisa bercabang. Terus gimana cara kita menentukan apakah yang benar ini atau yang ini yang benar? Kira-kira harus ada faktor penguat atau bebas milih? Pasti ada faktor penguat.
Ya, inilah yang disebut dengan ilmu furuk. Furuk itu satu poin atau satu benda tapi bermakna banyak. Terus gimana kita menempatkannya? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Untuk kalimat la ilaha illallah. Kira-kira yang mana ilah di sini nih? Apakah yang satu atau yang dua? Masuk pakai kancing? Ya, 1 2 1 2. Waduh, pas ini 1. Ya. Makanya ada ulama-ulama yang berhaluan filsafat mengartikan ilah adalah apa? La khaliqa illallah. Biasa tuh mak-mak kalau ngaji di musala, sebelum ngaji mulai dia salawatan dulu. La khaliqa illallah, la raziqa illallah. Ya, dia ngambil yang ini aja. Apakah betul dalam kalimat la ilaha illallah bermakna ini? Kan kita lihat faktor-faktor yang lain. Ternyata orang-orang Quraisy disuruh bilang la ilaha illallah nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu artinya bukan yang ini. Artinya yang mana? Yang ini. Lah kalau artinya yang ini, mau dia ngomong. Tapi buktinya, nyatanya mau ngomong? Nggak mau. Karena artinya bukan yang pertama, tapi artinya yang berapa? Kedua. Paham sampai ini? Ya? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ilah ada berapa arti? 2. Yang pertama ikut isim apa? Isim fa'il. Yang kedua ikut isim apa? Maf'ul. Kalau isim fa'il berarti alih. Artinya apa? Mencipta, menghidupkan, mematikan. Kemudian kalau ma'luh artinya apa? Ma'bud. Karena ikut tadi wazan alaha ya'lahu. Berarti maknanya apa? Ma'bud, yang disembah. Nah, ketika menafsirkan la ilaha illallah, waduh yang mana nih? Ya, makanya kan kalau kita belajar tafsir la ilaha illallah ada yang ngomong maknanya adalah apa? La raziqa la khaliqa illa Allah. Tepat dia? Enggak tepat. Ya, kalau itu artinya nanti Abu Lahab, oh siap saya akan ngomong. Kan dia enggak mau. Karena dia tahu maknanya yang keberapa? Kedua, dzalika bi annallaha wal haqq. Ya, dan seterusnya disembah selain Allah, itulah yang batil. Paham ini? Ya, biar lebih berbobot belajar akidahnya. Ya, sampai lafzul jalalah harus ngerti nih. Allah, ya, namanya, pecahan katanya. Nah, itu salah satu manfaat kita belajar dari sisi bahasa dulu. Supaya kita lebih kuat dari sisi i'tiqad kita. Bahwasanya la ilaha illallah bukan bermakna la khaliqa, tapi bermakna apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Begitu. Ya, itu kayak sekelas ya Gus Baha mengartikan la ilaha illallah la khaliqa la raziqa. Lah apa bedanya nanti? Lebih pintar Abu Lahab, lebih pintar Abu Jahal. Katanya ahli tafsir Indonesia. Tapi masalah begini mainnya apa? Ya karena filsafat ini. Filsafat itu lebih condongnya ke kata, ke bahasa. Ya, syariat, aduh janganlah. Ya. Maka berbau-bau sekuler. Sekuler kan agama itu candu. Di negeri-negeri yang berbasis sekuler, agama itu apa? Candu. Taulah yang pernah hidup di masa Soeharto, bagaimana agama itu betul-betul diapain? Dikekang. Ya, perempuan nggak boleh pakai apa? Kerudung. Ya, dan macam-macam lainnya. Ya, bahkan orang NU aja nggak boleh aktif. Zaman dulu, zamannya siapa? Soeharto. Betul-betul dia apa ya? Dikekang. Karena memang dalam sistem sekuler itu candu, agama itu candu. Candu dalam artian yang akan merusak sistem itu. Akhirnya dimatikan, ya, dan seterusnya. Sampai sini? Hah? Paham Iro? Ya, jadi la ilaha illallah, ilaha yang mana Iro mananya? Ada 2, tapi yang mana yang tepat di situ? Yang makluh. Jangan yang alih. Ya rusak nanti artinya. Artinya apa? Rusak. Lanjut, wasahi awal fahuwa ilah bimakna ma'luh ay ma'bud, artinya ma'luh atau yang disembah.
Walihadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas berkata, Allahu dzul ilahiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Allah itu yang memiliki sifat ilahiyah, yaitu ketuhanan. Ya, peribadahan gitu. Ubudiyah, penghambaan atas manusia seluruhnya. Jadi dari lafaz Allah secara syar'i ini kan secara bahasa. Sekarang kita beralih ke cara syariat. Maka lafzul jalalah Allah ada dua kandungan di dalamnya. Pertama dzul uluhiyah atau ilahiyah, yang kedua dzul apa? Ubudiyah. Kalau uluhiyah berarti Allah lah yang jadi Tuhan. Bisa dipahami ya? Adapun ubudiyah, Allah lah yang disembah. Karena ada yang jadi Tuhan tapi nggak boleh disembah. Banyak. Ya, matahari dituhankan, patung-patung dewa-dewa diapain? Dituhankan, tapi boleh disembah? Nggak boleh. Kalau disembah batil. Bisa dipahami ya? Ada juga dia serahkan penghambaan, padahal dia bukan Tuhan. Diserahkan penghambaannya kepada harta, kepada jabatan, kepada apapun dari selain Allah, diserahkan penghambaan dia. Kepada kuburan, padahal kuburan bukan Tuhan. Ya, tapi dipertuhankan sama dia. Maka Allah adalah dzul uluhiyah yang berhak menjadi Tuhan, dzul ubudiyah yang berhak diserahkan semua ibadah kepadanya. Harus dua ini mananya. Jadi bukan hanya yang hak jadi Tuhan, tapi Allah juga yang apa? Harus disembah dari kita sebagai makhluknya. Makanya di belakangnya ala khalqihi ajmain, atas seluruh manusia atau hambanya seluruhnya. Nggak boleh cuma satu, uluhiyah saja, enggak. Ini secara syariat ya. Adapun secara bahasa tadi Allah ya'lahu bermakna ma'luh, disembah. Tapi secara syar'i didefinisikan oleh Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir nih. Nggak ada Gus Bahama, nggak bisa dibandingin ya. Ini ahli tafsirnya umat ini. Makanya disebut habrul ummah. Ya, disebut turjumanul Quran, itu loh, julukan siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, tintanya umat ini. Turjumanul Quran, terjemahan Quran. Bahkan beliau tuh kalau ngajar, ya itu per ayat. Hafalin. Ya, sudah hafal, sudah betul bagus qiraahnya, kemudian dijelaskan maknanya per ayat. Ya, kalau belum ayat ini belum hafal, belum ngerti, nggak akan lanjut. Nggak akan lanjut. Berani kita belajar gini sampai berapa tahun coba? Ya, ayo kita satu hari satu ayat, 17 tahun minimal. Tambah libur itu. Ya, kalau dihitung-hitung, ya satu hari satu ayat itu berapa tamat? 17 tahun kurang lebih. Ya nggak apa-apa, 17 tahun. Ya ini yang masih muda-muda, ya atau juga masih muda kok insya Allah. Ya, insya Allah panjang umur di atas ketaatan. Ya, misalkan, saya udah 40, Ustaz. Ya tambah 17 berapa? 57 baru. Lah saya udah 60. Ya paling aja panjang lagi sampai 90 kan. Amin. Ya, jadi per ayat dibaca. Siapa salah satu muridnya, Mujahid atau yang lainnya? Ya, sampai beliau bacakan satu ayat, terus tanya ini bagaimana dijelaskan. Dan itu sampai selesai, ya ngulang lagi besok. Dalam riwayat sampai 3 kali kayak begitu prosesnya. Kayak gimana gak ngelotok itu ilmunya, salah ya. Betul-betul fresh ilmunya. Dan zaman sekarang gimana mau dianggap lebih fresh gitu. Ya bisa aja sebenarnya pelan-pelan ya, satu hari satu ayat misalkan dijelaskan, ditalkin. Ya. Berat apa enggak berat? Ya tuh ayat coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kurang haknya, kurang naik misalnya. Ya bagusin lagi. Alaminya terlalu tipis misalkan, atau kurang naik. Ya ditalkin terus sampai bisa. Sampai mungkin. Sampai betul-betul tajwidnya pas, kemudian baru dijelaskan arti per artinya sama Abdullah ibn Abbas. Ya besok lagi ayo Ar-Rahman Ar-Rahim. Besok lagi apa? Dan seterusnya. Intinya ya pelan-pelan per ayat. Bahkan zamannya dulu Utsman ketika di masa Nabi, ya kami itu diajari per 10 ayat. Ya kalau ini sudah hafal kemudian baru minta banyak artinya. Ya kami tidak akan pernah minta sampai hafal, sampai ngerti dan kita amalkan baru minta tambahan lagi 10 ayat lagi, 10 ayat lagi. Ya, makanya mereka termasuk
orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad, ya diperhatikan, kalau salah ditegur dan seterusnya. Makanya mereka punya privilege apa namanya? Ya, karena mereka orang khusus. Ya, yang kita disuruh mengikuti mereka gitu. Ya, karena mereka langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, diawasi oleh Allah kalau salah turun ayat, ya, dan seterusnya, memiliki keistimewaan. Jadi sekali lagi, ya, Anda simpulkan, lafdzul jalalah Allah yang raji mushtaq, berarti dia pecahan. Nah, kata dasarnya apa? Dari sifat, itu sifat uluhiyah. Hanya saja tadi terjadi silang pendapat, apakah alaha atau aliha. Kalau alaha mananya abada, kalau aliha mananya tahayyara. Sebetulnya secara bahasa nggak ada perbedaan, mafhum, tapi yang lebih tepat bermakna abada. Dan ilah sendiri ada dua arti, alih dan apa? Ma'lu. Kalau alih lebih dominannya rububiyah, kalau ma'lu larinya kemana? Uluhiyah. Nah, sekarang kita terapkan dalam la ilaha illallah. Yang tepat yang mana? La ilaha illallah. Apakah yang satu atau kedua? Kan nggak bisa random. Ya, harus dilihat faktor-faktor yang ada mengitarinya. Ya sama kayak masalah-masalah fatwa. Orangnya satu, Syekh Fauzan. Yang satu bilang ada uzur, yang satu bilang apa? Nggak ada uzur. Terus satu mau ngambil yang mana? Terserah. Sesuai dengan hawa nafsu, curang namanya. Tapi dilihat semua konteks pembahasannya. Oh, ternyata kalau masalah yang ini tentang bab penamaan. Kalau yang masalah ini tentang bab apa? Hukumnya sama kayak ini. Oh, kalau ini rububiyah, kalau ini apa? Uluhiyah. Dan kalau kasusnya ini la ilaha illallah yang mana? Yang uluhiyah. Kan enak. Enak atau enggak enak? Lezat atau enggak lezat? Ya, nah kalau ngambilnya random, semua orang nanti bebas ngambil, kacau dunia urusan. Ya, gua ngambil yang ini aja, yang ini ngapa? Nah ini enggak, ini alasan aja. Ya, makanya nanti kalau orang-orang irja ini ujung-ujungnya pasti akan melegalkan, menganggap Nasoro, Yahudi juga apa? Muslim, repot nanti. Dan ini sudah kejadian banyak. Hanya saja Murji'ah di Indonesia masih banci gitu. Tapi kalau Murji'ah yang di Mesir dengan lantang mengatakan ya Yahudi, Nasara, mukmin, mafhum, yang kafir Wahabi, waduh repot. Ya, mereka punya surga nanti di yaumul qiyamah. Ngeri, ya begitu lah, ujungnya itu pasti. Ya, dan ini dibaca betul oleh para ulama bahwasanya pemikiran ini akan menjerumuskan ke sana. Nasallallahu ya. Assalamualaikum. Saya dimami ya. Nah, ya, jadi maksudnya kalau ada satu hal kemudian dia seakan-akan kok beda, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Nah, maka kita perlu dudukan gitu dengan hati yang tenang. Kemudian kita baca kalamnya ulama, kita lihat dengan tuntas, kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Kan jadi jelas ini arah kemana, yang ini kemana kan gitu. Lah ini nggak tahu ini arah kemana, ini mana, akhirnya dipukul rata semuanya. Ya akhirnya bikin keributan, akhirnya bikin ini dan seterusnya. Ya, akhirnya juga banyak ujung-ujungnya menjauhkan manusia dari apa? Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sedikit maklumat tentang lafdzul jalalah. Semoga bisa dipahami nih. Paham atau paham? Oh tuh paham tuh. Ya. Kalau paham ucapkan apa? Alhamdulillah. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhal, ada yang mau ditanyakan silakan. Fadhal. Jadi untuk membedakannya kan kita harus cari faktor penguat gitu kan. Ya, jangan cuman kayaknya gini dah. Wah, ini nih cocok nih dengan pemilihan. Enggak begitu konsepnya. Ya, harus memiliki apa? Faktor penguat. Fadhal, ada yang ditanyakan? Ya dong. Kita nggak mau nanya, nggak paham lagi. Paham ya? Bismillah. Dicatat nanti ininya. Apa maklumatnya, faedahnya diapain? Catat.
Ya, mumpung masih muda harus diisi yang bagus. Ya, lebih banyak waktu insyaallah. Ayo, yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ya. Kenapa ada ulama yang bikin tafsir lagi? Kenapa coba? Ya. Ada perbedaan? Kan ulama mana dulu nih gitu. Ya, kalau ulamanya ulama dhalal ya memang dari awal dia nggak mau punya konsep memahami Al-Quran lewat sahabat. Ya, mereka lebih bangga dengan bahasa yang mereka miliki. Ya, mereka merasa punya intelektual yang lebih. Ya, masa kita belajar Al-Quran cuma lewat begini-begini doang? Ya, nggak seru gitu. Ya, kan ilmu luas. Ya, kita kaji dari ilmu ini, dari ilmu fisika, dari ilmu biologi. Dan sekarang ilmu fisika biologi aja datangnya kapan? Ya, dibuat teori-teorinya kapan? Belakangan. Masa ilmu yang belakangan mau mensarah apa? Ilmu yang duluan. Atau yang sudah datang duluan, filsafat memang sudah duluan dari orang-orang apa? Romawi sono, Yunani dan seterusnya. Tapi apakah itu bagian dari Islam? Kan bukan. Nah, itu terkadang tertipu. Apalagi di zamannya Ma'mun atau siapa itu yang dia bikin sayembara. Barang siapa yang menerjemahkan kitab filsafat ke dalam bahasa Arab akan diberikan emas sesuai berat kitabnya. Waduh, berlomba-lomba. Misalkan ini kitab filsafat segini nih, apa yang sini aja nah, berapa kilo ini? Ada sekilo nggak ada ya. Anggaplah ini 500 gram nih, hampir 500 lah. Kira-kira tuh diterjemahkan berhasil, ditimbang kitabnya. Apalagi zaman dulu kitabnya kitab apa? Kulit yang tebal-tebal. Wah, itu pasti lebih apa lagi? Lebih berat. Udah orang berbondong-bondong. Akhirnya diterjemahin apa? Kitab-kitab filsafat, kemudian menyusuplah sedikit demi sedikit di dalam masalah teologi ketuhanan, masalah akidah, masalah asma wa sifat. Ya, akhirnya orang di framing bangga kalau kita bisa menggali Al-Quran dengan ilmu baru ini gitu. Salaf sudah kuno, nah, dibikin-bikin framing seperti itu. Ya, pada dasarnya nggak ada silang pendapat di kalangan salaf. Ya, tidak ada, kecuali orang-orang yang datang apa? Belakangan yang tidak merasa bangga dengan din Islam. Ya, atau pernah dengar khutbah orang tapi bawanya Aristoteles, Plato, berkata Sokrates. Waduh, kacau ini. Padahal di mimbar ini di masjid berkata Sokrates. Ya, makanya kata Syekhul Islam kan yang di Lamia itu, na qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qalal akhtalu. Ya malu kalau berdalil dengan Al-Quran dan hadis, dibuang akhirnya disembunyikan. Tapi bangga kalau bilang berkata akhtal. Akhtal itu filsuf yang beragama Nasoro, yang mentakwil istawa jadi istaula. Itu akhtal. Ya, jadi rujukannya si Adi Hidayat itu akhtal. Yang mengatakan istawa bermana istaula. Rujukannya siapa? Akhtal. Ngeri. Nggak ada dari salaf mengatakan istawa bermana apa? Istaula. Itu si Akhtal yang ngomong. Ya, bangga dia berkata, oh ini dari perkataan ahli intelek dan seterusnya. Padahal yang bilang siapa? Akhtal. Ya. Paham? Nah, ini maksudnya ini yang disebut manhajiyah. Jadi manhajiyah itu bukan harus ikut komunitas ini, harus berarti manhajnya apa? Kuat, berarti harus belajar ilmu jarh wa ta'dil, pokoknya harus sering-sering menjarah. Ya, berarti manhaj itu apa? Kuat gitu. Enggak, manhaj itu bagaimana dia beragama, ya menafsirkan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman apa? Salaf itu manhaj. Ya, dan manhajnya Ahlus Sunnah ya akidah. Manhajnya Ahlus Sunnah adalah tauhid. Ya, dulu di zamannya saya mobil katanya ada kitab-kitab rudut itu dibikin terus, kitab atau kutubul manhaj. Waduh. Diomelin sama saya mobil. Ya, kitab manhaj itu ya akidah, tauhid itu manhaj kata beliau. Yang lain itu bukan masalah-masalah. Rata-rata kebanyakannya malah ya tendensi dan seterusnya. Maka manhaj Ahlussunnah adalah apa? At-tauhid. Ya. Mafhum. Jangan dikerucutkan juga manhaj itu berarti
ya harus taat kepada pemerintah, totalitas, ini baru manhaj. Ya dari mana ceritanya ya? Ya khairlah insyaallah. Semoga Allah beri hidayah. Ada lagi, Betul? Ya. Sifat itu kan azali ya, Ustaz? Ya. Azali itu artinya sudah tetap dari dulu ya? Iya, sudah dari, tapi jangan dikasih awal ya. Nggak boleh ada bidayah. Ke belakang tak terhingga. Terus? Udah, ya. Buat memastikan aja ya. Ya azali itu artinya ke belakang terus, tapi jangan dibikin apa? Bidayah itu. Atau bidayah itu apa? Permulaan. Karena konsekuensinya kalau ada permulaan berarti sebelumnya berarti apa? Nggak ada. Itu batil untuk haknya Allah. Ya. Terus gimana ya? Sudah kita katakan aja azali. Hakikatnya bagaimana kita nggak tahu. Ya, omongin kita siapa? Emang kita yang menyaksikan kan? Ya sudah. Kita tetapkan Allah namanya awal, artinya tidak didahului sesuatu pun sebelumnya. Dan nama Allah juga nanti akhir, tidak diakhiri sesuatu apapun setelahnya. Berarti terus ke belakang, ke depan semuanya nggak ada nihayahnya, nggak ada bidayahnya. Maka sebagaimana juga penduduk apa? Surga dan neraka itu tidak memiliki batas nihayah. Ya, kan yang ngeri ya. Kalau masuk neraka kemudian tidak ada nihayahnya, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi dan kita. Dan enaknya kalau sudah masuk surga berarti apa? Udah sepanjang terus. Sampai kapan ya? Nggak ada batasnya. Kekal terus selama-lamanya. Apalagi yang lelaki dikasih 2 bidadari, masya Allah. Ya. Kalau perempuan nggak boleh dikasih bidadara kalau udah punya suami, kecuali kalau dia di dunia nggak punya suami. Dikasih teman namanya bidadara oleh Allah, diciptakan makhluk baru. Ya, tapi kalau antum lelaki, masya Allah, apalagi istrinya 4 tambah 2 bidadari, berapa tuh? 6. Kalau semuanya masuk surga, ya. Tuh, udah fasilitas sudah itu. Dapat 2 apa? 2 bidadari di surga. Dan boleh seorang ibadah kepada Allah ingin mendapatkan bidadari, boleh. Ya, karena itu memang Allah janjikan. Ya, sama kayak orang misalkan kerja rajin, kenapa rajin? Dapat bonus. Kemana bonusnya? Ke Jepang. Waduh, rajin dia. Ya jadi sales. Ya supaya targetnya tercapai. Biar liburan kemana? Ke Jepang. Dan kata Ibnu Qayyim ini tidak mempengaruhi tauhid. Kenapa? Karena Allah yang janjikan sendiri. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atroba. Atau baca tafsirnya aja wa kawa'iba atroba. Senyum-senyum nanti antum. Ya, yang dikatakan dalam hadis bidadari kalau turun ke mana? Ke langit dunia, wanginya itu memenuhi ufuk. Masya Allah. Ya, makanya kalau istri bukan bidadari, ya apa? Istri ya bukan wangi malah. Dalam riwayat meluk bidadari, meluk ya selama 70 tahun nggak bosan gitu. Ini meluk istri di dunia, aduh lemes neng, tangan pegel, ya bau lagi, gitu. Beda. Nah ini yang seorang harusnya apa? Bersemangat supaya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu hak. Janji Allah Subhanahu wa taala apa? Hak. Allah tidak akan mengingkari apa? Janjinya. Ya, semoga Allah jadikan kita penghuni surga dan mengumpulkan kita sebagaimana hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap kepada Allah, memintanya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, kembali mengumpulkan kita kelak di Darun Naim. Ya, di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa, semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.